Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, dan seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Kembali pagi hari ini, saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak untuk mengucap syukur. Karena sepekan lamanya Tuhan sudah menuntun, menjaga, memelihara kita. Kini kita ada di akhir pekan kerja kita. Saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak untuk mengisi akhir pekan kita, lalu kita mengisinya dengan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Pagi hari yang indah ini kembali kami datang padamu Tuhan Yesus, mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Engkau sudah menyertai seluruh perjalanan kami di pekan kerja kami, mulai dari awal pekan kerja sampai kami ada di hari ini di akhir pekan kerja kami. Kami akan mengisi dengan firman Tuhan, karena itu karuniakan Roh Kudus-Mu yang melengkapi dan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat 14 sampai 15. Penekanannya pada ayatnya yang ke-14 yang mengatakan, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah puji-pujianku." Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Tuhan sebagai penyembuh dan penyelamat hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Perjalanan Yeremia dalam memberikan berbagai macam peringatan demi peringatan. Kali ini perikop kita sebenarnya mengatakan Yeremia dan dosa bangsanya yang keras hati. Penghukuman Allah terhadap orang Israel lama-kelamaan tidak bisa lagi dihindari. Dan orang Israel akan masuk, atau orang-orang Yehuda akan dibawa dan masuk dalam hukuman Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka yang tinggal mereka akan menyesal. Dan itulah situasi di mana bangsa Yehuda atau orang-orang Yehuda ataupun bangsa Israel, mereka semua sudah menunjukkan kekerasan hati mereka dan mau berjalan menurut kemauan mereka. Di sisi lain, bacaan kita hari ini adalah suatu ajakan juga atau suatu doa yang dinaikkan oleh Yeremia tentang keadaan Israel. Kalimatnya mengatakan, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan." Kata "aku" ini memang selalu menunjuk kepada Yeremia. Apakah Yeremia sedang sakit? Tidak. Yang kata "aku" di sini adalah doa di mana Yeremia mewakili orang-orang Israel yang sudah jauh dari rancangan Tuhan dan sudah dan akan mendapatkan hukuman akibat pelanggaran dosa mereka. Karena itu doa yang diucapkan oleh Yeremia atau ungkapan-ungkapan pernyataan untuk permohonan supaya sembuhkanlah aku. Kalimatnya begitu. Dan selamatkanlah aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Yeremia mengenal watak orang Israel yang begitu keras kepala dan mau-maunya sendiri. Tidak mau mengikuti apa yang Tuhan sudah atur ataupun perintah-perintah dalam Tauratnya. Mereka semua lupakan. Akibatnya yang terjadi ya seperti itu. Mereka akan jatuh. Mereka akan rusak oleh karena dosa mereka sendiri. Apa yang terungkap dalam permohonan Yeremia ini adalah sebuah upaya yang pada suatu hari Israel akan merasakan sendiri satu hukuman yang kemudian menyakitkan mereka. Sehingga mereka mau tidak mau harus memohon kepada Tuhan. Dan ungkapan permohonan Yeremia itu juga
akan menjadi sebuah doa yang kemudian hari saat Israel sudah hancur dan jatuh dalam pembuangan, maka mereka pun akan mengatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, selamatkanlah aku ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang merupakan anugerah Tuhan yang begitu indah. Pagi hari kita bangun, kita semua siap dengan tubuh yang diberkati. Bukankah itu sesuatu yang berharga dari Tuhan? Nah, kalau apa yang sudah berharga kemudian dirusak oleh kita sendiri karena ego kita meninggalkan rancangan Tuhan dan hanya mengandalkan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, yang terjadi kita pun juga akan rusak. Kita pun juga akan jatuh dan hancur. Karena itu kita pun juga akan kemudian kita baru berteriak, sembuhkanlah aku, selamatkanlah aku. Itulah doa yang mungkin saja kita yang akan menaikkan doa itu. Karena kita sudah jauh dari Tuhan, dan ketika kehancuran itu datang pada diri kita, maka satu permohonan kita yaitu tadi, sembuhkanlah aku, selamatkanlah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang baik sekali, yang sangat mengasihi. Tapi Yesus juga menginginkan kita untuk tetap melembutkan hati kita dan mau dengar-dengaran. Sehingga setiap doa yang kita naikkan, sembuhkanlah, selamatkanlah, Yesus akan mewujudkan semua itu. Dan Dia sudah menyelamatkan kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib. Pada akhirnya saya mengajak ibu bapak saudara-saudara, mari kita kembali melihat semua kehidupan kita dan cara pandang kita. Mari kita kembali pada langkah Tuhan, ajaran Tuhan, perintah Tuhan. Supaya saatnya kita juga dikuatkan. Dan kita juga senantiasa percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita dari lumpur dosa. Dan Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Selamat menikmati akhir pekan. Dan teruslah percaya bahwa Dia sudah menyembuhkan saudara dan Dia sudah menyelamatkan kita semua dengan kasih-Nya yang tulus. Pada saat di kayu salib, Dia menanggung semua dosa kita dan kita sudah diperbarui. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat, para diakan, penatua, dan para pendeta. Berkatilah seluruh pelayanan kami bersama ya Tuhan. Baik keluarga kami, baik juga karya dan kerja kami. Para pendeta emeritus berkati bersama keluarga. Berkati juga pendeta domisili. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan keluarga dan pelayanan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di surga, untuk vikaris dalam masa vikariatnya, berikan kesehatan yang baik. Unit-unit misioner, kami berdoa juga Tuhan untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan memberkati secara khusus sektor Yeriko, keluarga Bapak Lombard Bernardus Napitupulu, keluarga Bapak Malvin Wetang, keluarga Ibu Marlina Tairas, keluarga Bapak Max Lumintang, keluarga Bapak Mesak Alfriando Naigolan, dan keluarga Bapak Mikael Windy Marcelino. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, sektor Peniel, Oma Kosio Haspers, Ibu Tiorodiani Dewata Opir, Ibu Maria Magdalena Nikiulu, sektor Yeriko, Bapak Edward Risi, Bapak Yesi Dani Huai, dan Ibu Yomima Tenu Pasanea. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Willy Sahea dan keluarga Bapak
Alfred Sipahutar. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati Ibu Tuti Handayani, Ibu Jelly Mariana Thatcher Kolout, Saudara Willy Tambah, Ibu Andiani Daniele, Saudari Jessica Ruth Sijabat, Ibu Katrina Panata Oktaviana Simanjuntak, Bapak Herianto, Ibu Elsio Hamau, Saudara Long Yi Ichi Johnson Ikeda, dan Saudari Esti Widyasari. Tuhan memberkati keluarga atau pribadi-pribadi ini yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa dan menyerahkan setiap pribadi, keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan. Kuatkan langkah mereka, hadirlah di tengah mereka. Tuhan membawa damai sejahtera untuk menguatkan mereka semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami di pagi hari ini yang kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.